Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Soimin, soimat, Simpo TV dimanapun berada, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga di hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh Soimin, Soimat, Simpo TV dimanapun berada. Dan di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Ramadan dan Al-Quran. Ramadan ini menjadi momen yang rasanya Pak Ustadz tidak terpisahkan dari Al-Quran nih. Menjadikan waktu terbaik untuk memperkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Mungkin yang biasanya tadinya Al-Qurannya tidak begitu terlalu disentuh ketika di luar bulan Ramadan. Nah ketika bulan Ramadan nih deket banget gitu Pak Ustadz, bestie sama Al-Quran nih. Nah untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Simpo TV dimanapun berada, Soimin as-Soimat juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah sampai hari ini ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema perbincangan kita pada kesempatan ini adalah Ramadan dan Al-Quran. Dua-duanya punya hubungan yang sangat istimewa. Ramadan menjadi istimewa karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya sering dikatakan bahwa Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Ini yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai fungsi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Islam saja. Banyak orang yang belum Islam memperoleh hidayah Islam ya dari Al-Quran. Makanya seandainya ada saudara kita, teman kita yang tidak beragama Islam tapi dia senang mempelajari Al-Quran, ya silahkan, siapa tahu dia memperoleh hidayah dari Al-Quran itu. Kita bisa ambil contoh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau memperoleh cahaya hidayah saat beliau lagi di puncak kebenciannya terhadap Islam, bahkan berniat ingin membunuh Rasulullah. Tapi karena beliau menemukan lembaran Al-Quran atau suhuf, lembaran Al-Quran yang dibawa oleh adiknya, yang kemudian beliau baca, yang kebetulan beliau baca itu surah Toha, dan setelah membaca itulah bergetar hatinya, kemudian menyatakan keislamannya. Maka Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan banyak para ilmuwan-ilmuwan itu yang menemukan ilmu-ilmu baru ya bersumber atau terinspirasi dari Al-Quran. Dan juga Quran itu wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, pembeda antara yang benar dan yang salah. Ini ayat yang menunjukkan atau yang memberi informasi bahwa Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Kemudian para ulama membagi turunnya Al-Quran itu dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah dari Allah langsung ke Lauhul Mahfuz. Ini dijelaskan dalam surah Al-Buruj
bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Kemudian yang kedua, proses turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit terbawah. Ini bisa dibaca dalam Al-Quran yang biasanya akan banyak dibaca di separuh terakhir Ramadan seperti ini. Banyak imam-imam tarawih itu yang mengulang-ulang membaca ayat ini, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam qadar. Lah malam qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah, atau kita nyebutnya Lailatul Qadar itu turunnya dirahasiakan oleh Allah. Tapi Rasulullah memberikan clue. Di antaranya clue yang beliau berikan itu dengan beliau memerintahkan untuk memperkuat ibadahnya di 10 hari terakhir. Jadi clue yang pertama, Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir. Kemudian clue yang kedua, di malam-malam ganjil. Nah, malam ganjil itu kalau penentuan awal Ramadannya beda, tentu malam ganjilnya ya berbeda. Nah, justru malah setiap malam jadi malam ganjil. Hikmahnya berbeda awal Ramadan, ya setiap malam jadi malam ganjil. Nah, kemudian yang ketiga, proses turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izzah tadi dibawa oleh malaikat Jibril ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga terjadi pada bulan Ramadan yang dikenal dengan Nuzulul Quran, yang oleh para ahli sejarah, para ulama sejarah menyepakati bahwa Nuzulul Quran itu pada 17 Ramadan. Dan yang pertama kali turun itu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dan proses turunnya Al-Quran itu memakan waktu yang cukup lama. Yang proses yang ketiga tadi, yang tahapan ketiga yang dari Baitul Izzah ke Rasulullah, itu proses turunnya Al-Quran itu kurang lebih memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Mulai dari Rasulullah berumur 40 tahun, kemudian berakhir sampai beliau berusia 63, sampai beliau hari-hari menjelang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa Al-Quran kok diturunkan dalam proses waktu yang sangat lama seperti itu? Tentu ada hikmah atau ada tujuan yang ingin disampaikan kepada Rasulullah, untuk Rasulullah, para sahabat, dan untuk kita umat Islam. Di antaranya, kenapa proses turunnya Quran itu berangsur-angsur dalam waktu yang cukup lama, sekitar 22 tahun tadi kurang lebih. Yang pertama, yaitu untuk menjadi jawaban dari setiap problem yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka turunnya Al-Quran itu Mbak Tiara kadang 1 surat, kadang 2 surat, kadang 1 ayat, bahkan kadang setengah ayat. Tidak melulu langsung sekian, enggak. Tergantung dari problem yang dihadapi oleh Rasulullah dan umat Islam saat itu atau para sahabat. Misalnya contohnya begini. Ketika puasa Ramadan ini pertama diturunkan, banyak para sahabat yang salah faham. Ia mengiranya itu berbuka puasa itu hanya dari maghrib sampai isya. Setelah isya diperintahkan untuk berpuasa lagi. Sehingga mereka ketika setelah adzan isya, mereka tidak berani untuk makan minum, bahkan untuk berhubungan suami istri mereka nggak berani. Karena menganggapnya dilanjutkan berpuasa lagi. Itu berjalan sampai mungkin sekian lama, sampai-sampai timbul kasak-kusuk antara para sahabat. Ini kalau terus-terusan nggak kuat saya. Kalau puasa kok begini berat ini. Nah, akhirnya kasak-kusuk informasi itu sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menjawab problem yang dihadapi oleh para sahabat itu langsung turun ayat uhilla lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan di malamnya bulan puasa. Artinya setelah berbuka puasa sampai nanti masuk menjelang awal berpuasa, yaitu waktu adzan subuh. Bukan imsak ya, imsak itu hanya penanda siap-siap untuk berhenti makan. Uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian arrafatsu ila nisaikum, malamnya bulan berpuasa untuk berhubungan badan. Sebagai jawaban bahwa asal sudah datang waktu maghrib, terbenam matahari, berbuka puasa silakan. Ya kalau yang ingin berhubungan badan dengan istrinya, ya silakan, diperbolehkan sampai nanti datangnya
waktu subuh, waktu azan subuh mengawali Ramadan. Itu contoh problem yang dihadapi oleh sahabat. Juga ada ayat yang turun itu untuk menjawab problem yang dihadapi oleh Rasulullah sendiri. Misalnya di ayat yang mungkin Mbak Tiara sering baca kalau sholat, ayat terpendek, Inna a'tainakal kautsar. Itu kan untuk menjawab problem yang dihadapi oleh Rasulullah. Dari sisi manusia biasa, Rasulullah itu ya ada rasa tersinggung, ada rasa gimana gitu. Ketika Rasulullah itu dibully habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu dengan bulian abtar. Di ayat penghujung ayat yang ketiga itu, fasolli li yang ketiga itu inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu saat itu dikonotasikan seorang suami, seorang ayah yang tidak punya anak laki-laki sampai dewasa. Karena budaya Arab saat itu kebanggaan terbesar itu ketika punya anak laki-laki sebagai penerus. Maka mereka itu bahkan dulu ada budaya kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena tidak bangga sekali dengan anak perempuan. Kalau seandainya itu budaya berlanjut mungkin udah punah kehidupan manusia ini kan. Wong kita hidup itu berpasang-pasangan, saling membutuhkan. Nah, ketika Rasulullah dibully dengan bulian abtar itu, ya ketersinggungan ada. Bahwa Rasulullah memang 3 putranya yang laki-laki itu diwafatkan oleh Allah dalam usia yang rata-rata masih balita. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu diwafatkan oleh Allah dalam usia balita. Maka ketika itu langsung Rasulullah itu dibully abtar. Nah, kemudian turun ayat untuk menghibur Rasulullah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada engkau yang luar biasa. Dan kemudian di ujung ayat yang ketiga itu inna syani'aka, bahwa sesungguhnya orang yang membuli engkau Muhammad huwa al-abtar, mereka itulah yang terputus keturunannya. Dan memang dibuktikan oleh Allah, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini mereka memang punya anak laki-laki sampai dewasa, tapi tidak mau melanjutkan misi dan visi dan misi perjuangan orang tuanya memusuhi Islam. Justru mereka Abu Jahal, terus kemudian orang-orang yang lain, As bin Wa'il, dan lain-lain, Walid bin Mughirah, anak-anak mereka semuanya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan pemirsa kita akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen awal sudah disampaikan terkait dengan bahwa Ramadan dan Al-Quran ini mempunyai hubungan yang istimewa ya Pak Ustadz ya. Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, dan juga tadi yang sempat terputus adalah kenapa proses turunnya Al-Quran ini dinilai dalam waktu yang cukup lama, seperti itu. Nah, diantaranya untuk menjadi jawaban ternyata dari setiap problem ataupun setiap masalah yang dihadapi oleh Rasul dan juga sahabat pada zaman itu, begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ya, kita akan langsung saja mendengarkan, silakan. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Shaimin as-Shaimat juga Mbak Tiara. Tadi ada beberapa kasus turunnya Al-Quran itu sebagai jawaban dari problem yang dihadapi oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Satu contoh lagi, ini termasuk ayat yang paling sering kita baca. Qul huwallahu ahad. Itu turun untuk menjawab ketika Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa? Kalau Tuhan kami yang orang kaya, ada yang bikin dari emas, ada yang bikin dari perak, ada yang bikin dari kayu, ada yang bikin dari batu, dan lain sebagainya. Sementara Tuhanmu itu seperti apa? Kalau Tuhan kami jelas bentuknya seperti ini, adanya di sini. Nah, kemudian turun ayat untuk menjawab itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad bahwa Tuhanmu itu esa, Tuhanmu itu satu, Tuhanmu itu tunggal. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan poin yang terakhir, dan Tuhanmu itu Muhammad tidak ada yang menyerupai sama sekali. Nah,
Kemudian ada ayat yang menjadi obat. Makanya banyak praktisi ruqyah. Mungkin Mbak Tiara pernah dengar ruqyah ya. Praktisi ruqyah itu memakai ayat ini. Karena sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan tentang asbabun nuzulnya. Pernah Rasulullah itu ada orang yang ingin mencelakai dengan cara halus. Kalau bahasa kita ya mungkin santet kali ya. Yaitu dengan dalam satu riwayat itu ada potongan rambut Rasulullah diambil, kemudian diikat, jadi 11 kali ikatan, 11 kalau orang Jawa bundelan, buhul itu ikat-ikat, kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua. Sehingga Rasulullah saat itu mengalami ya memang badan kurang enak dan lain sebagainya. Kemudian turun ayat yang disebut dengan muawwidzatain, 2 perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu kan ada 11 ayat. Setiap ayat dibaca satu, lepaslah satu ikatan itu. Ikatlah satu ikatan itu satu-satu sampai 11 ayat akhirnya selesai. Maka banyak para praktisi ruqyah itu memakai ayat ini untuk menyembuhkan salah satu penyakit yang ada di kita. Ini termasuk hikmah dari diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk menjadi jawaban. Kemudian yang kedua, hikmah diturunkannya Al-Quran itu untuk memudahkan Rasulullah dan para sahabat untuk mengamalkan Al-Quran. Betapa sulitnya seandainya kalau ada perintah itu langsung bebarengan 6.000 sekian ayat. Betapa sulitnya untuk diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi karena diturunkan secara bertahap, kadang 1 ayat, kadang perintah ini turun di bulan ini, kadang sebulan ada 2 kali perintah, ada 1 kali perintah, maka memudahkan untuk diamalkan oleh para sahabat. Misalnya puasa yang kita jalani seperti sekarang ini Mbak Tiara. Ini pertama kali diperintahkan itu pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah, kalau sekarang 1447 berarti udah 1445 tahun yang lalu. Itu turun perintah puasa. Nanti bertahap kemudian sekian lama baru ada turun perintah satu. Nah, kemudian setelah menjelang Rasulullah wafat, turun ayat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Bahwa kenikmatan ini sudah sempurna, agama ini sudah sempurna. Berarti kalau agama sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai, berarti yang menjalani tugas ya siap untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang terakhir turun dalam jangka waktu 22 tahun itu. Kemudian juga untuk mempermudah ayat Al-Qur'an itu dihafal. Selain diamalkan ya untuk dihafalkan. Dan memang itu adalah cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran, yaitu dengan dipermudahkannya bagi orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Atau dalam ayat lain, walaqad yassarna qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bahwa dimudahkan bagi orang yang mau menghafal Quran dengan catatan yang mau. Nggak ada kata terlambat. Kita sering baca di media ada orang umur yang kita sebutnya udah usia lanjut, usia 60-70, tapi ternyata tetap bisa kok Al-Quran itu dihafalkan di usia itu. Hanya kemauan kadang yang sangat berpengaruh. Kadang kita udah nyerah duluan, baru ngapalin 1 surat, 2 surat, aduh susah. Nah, padahal untuk dihafal siapapun akan dimudahkan oleh Allah. Dan dulu para sahabat selain mengamalkan juga menghafalkan, dan itu akan terasa mudah kalau itu turunnya secara bertahap. Dan itulah dari 22 tahun masa proses turunnya Al-Quran itu ada momen-momen khusus yang Rasulullah itu murojaah kembali di hadapan malaikat Jibril alaihissalam, yaitu ketika bulan suci Ramadan. Itulah yang ditiru oleh banyak kita, ada kegiatan tadarus, ada satu yang membaca, yang lain mendengar. Itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis riwayat Bukhari bahwa karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah ketika di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hatta yalqahu Jibril, sehingga
datang kepada Rasulullah itu malaikat Jibril ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan hampir setiap malam malaikat Jibril itu datang pada Rasulullah untuk tadarus Al-Quran. Nah, kalau Rasulullah saja murojaah kembali Al-Quran yang sudah diturunkan kepada malaikat Jibril kepada gurunya yaitu malaikat Jibril, alangkah bagaimanakah kita ini yang seharusnya tadi di depan Mbak Tiara bilang seharusnya lah intensitas kedekatan kita dengan Al-Quran itu di bulan Ramadan harus ada ruang khusus. Masa sih dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini enggak tersisa barang 10 menit sampai 30 menit, syukur-syukur bisa sampai 1 jam untuk kita meluangkan atau mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Toh sekarang dengan kecanggihan teknologi kan kita bisa tidak harus pakai mushaf seperti ini. Di handphone kita bisa kita pasang aplikasi. Bahkan sampai kita pengen mendengar qori dari belahan bumi mana ya bisa. Kita pengen meniru bacaannya, kita pengen belajar cara membacanya, irama membacanya pun bisa. Seharusnya lah ini menjadi momen yang sangat istimewa untuk kita bisa kembali dekat dengan Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedekatannya luar biasa terhadap Al-Quran. Dan saya pernah membaca satu karya yang bernama Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu di situ dituliskan betapa para sahabat itu menghafal atau menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan. Ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan konon ada seorang ulama itu yang setiap hari bisa menghatam Al-Quran. Kalau kita mungkin walaupun sebulan sekali, masa iya sih? Enggak, kan gitu ya. Nah, tentu dengan kita mengatur waktu dari 24 jam waktu yang dikaruniakan oleh Allah pada kita, kita atur waktu, kita ambil waktu sedikit untuk menjaga hubungan kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena Ramadan bulannya Al-Quran. Dan tadi juga Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa kalau saat ini bukan hanya secara bentuk fisik seperti itu ya Pak Ustadz, melainkan bisa via aplikasi. Atau mungkin di handphone ataupun mungkin mendengarkan di streaming YouTube misalnya. Apa yang harus kita kondisikan dari sisi tubuh kita? Apakah harus berwudu dulu? Misal kita di jalan ya Pak Ustadz dalam perjalanan pulang. Kita ingin sambil membaca Al-Quran via handphone gitu ya Pak Ustadz ya. Agar waktunya itu lebih bermanfaat lah, bisa dimaksimalkan. Bagaimana dengan harus berwudunya atau seperti apanya nih Pak Ustadz? Silakan. Baik. Begini Mbak Tiara dan saudaraku dan juga pemirsa Sinpo TV yang dimuliakan Allah. Memang dalam mazhab kita mengikuti ayat la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan menyentuh ini kecuali bagi orang yang suci. Lalu apakah handphone kita itu apakah termasuk bagian daripada mushaf? Sebagian ulama kontemporer sekarang tidak. Jadi tidak disyaratkan untuk berwudu ketika kita akan membaca Al-Quran melalui aplikasi handphone kita. Walaupun memang yang paling afdal, yang terbaik ya memang punya wudu. Cuman kan untuk menjaga wudu ini kan tidak mudah. Apalagi kita mungkin mobilitas kita di kendaraan umum. Kecuali kalau di kendaraan pribadi ya aman ya. Kendaraan di umum kalau dalam mazhab kita kan menghukumi batal ketika bersentuhan langsung kulit antara laki-laki perempuan yang sudah dewasa. Maka tidak dihukumi mushaf handphone kita yang ada aplikasi Al-Quran apalagi dalam keadaan mati. Kalau dalam keadaan hidup pun itu oleh ulama-ulama sekarang kontemporer tidak dihukumi seperti mushaf, maka tetap diperbolehkan untuk kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di handphone kita saat berada di kendaraan atau mungkin di ruang tunggu di di fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Justru ini menjadi yang istimewa. Kalau dulu mungkin ya kita harus membawa mushaf. Kalau ada orang yang kelihatan kayaknya Islami banget, kadang ada yang masih malu-malu seperti itu. Padahal kalau kita lihat ada saudara kita itu dengan bangganya membawa kitab sucinya. Kenapa kita umat Islam itu kok malu membawa kitab suci kita? Saya sering ketika di angkutan umum itu bertemu saudara kita yang berbeda agama, ketika mereka pulang ibadah dengan bangganya membawa kitab sucinya. Kenapa kita harus malu gitu kan ya? Lah sekarang sudah ada aplikasi. Itu adalah sarana kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk
beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini bisa bermanfaat bagi Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an warfa'na bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.